Amma ba'du. Di khutbah yang pertama setelah kita mengetahui bahwa luzumul jamaah wajibah, cukup dengan satu ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, maka dilarang kita untuk berpecah dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah as-Salafiyah. Maka di khutbah yang kedua kami akan menjelaskan bagaimana al-khuturah, dangerous, dari bahaya yang besar seseorang ya'ti bil Quran wa sunnah ala ghairi fahmi as-salafus salih. Bagaimana dangerous, bahayanya, kesesatan seseorang yang memahami Al-Quran dan sunnah tanpa pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah as-Salafiyah. Pertama, kesalahan kelompok. Kita ambil misal, banyak sekali misal untuk memperingkas khutbah adalah Gulatus Sufiyah. Maka kelompok Gulatus Sufiyah, mereka baper dan meyakini bahwa jika di antara kita sudah mencapai tingkat yakin, maka tidak butuh lagi beribadah. Ada mutaklif. Takliful ibadah, khalas intaha, selesai. Min aina hadal kalam? Hum yaqulun al-masyayikh wal awliya, para habaib al-wali, minal Qur'an mustambitan min surati al-Hijr. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mereka mentafsirkan makna al-yaqin, al-ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu yang zahir seperti kita belajar Al-Quran, hadis, ilmu nahwi, lugatil arabiyah, ilmu hadis, itu tingkatan yang rendah. Namun bagi mereka yang tingkatan tinggi dan dicari, ilmu yaqin. Apa itu ilmu yaqin? Ilmu yang khusus. Kamu ingin belajar ilmu itu? Iya. Ingin kita jadi wali seperti kalian. Belajarlah ke tangan wali. Anta kamal mayit indal mughassil. Maka kamu seperti mayit bagi orang yang memandikanmu. Pasrah. Idan anta turid ilmu yakin, ungdur haulak man min awliyaillah. Fulan, Habib fulan, wali fulan, ala tariqah Naqsabandiyah, ala tariqah Syadiyah, atau ala tariqah Al-Qadariyah, Al-Qadiriyah, Abdul Qadir Al-Jailani, wal Jailaniyah, dan sebagainya. Maka kamu mengambil tariqah dari syekh. Nanti syekh akan mengatakan, kamu ikut tariqahku agar kamu menjadi wali. Karena aku wali, tidaklah ingin menjadi ilmu yakin harus ikut wali. Maka harus pasrah tunduk bagaikan mayit bagi orang yang mencucinya. Maka amalkan yang pertama, tasbih, wa tahmid, wa takbir 1000 kali. Puasa di hari-hari tertentu yang bukan dari sunnah. Dan melaksanakan ujung-ujungnya tawaf dan i'tikaf di kubur wali. Yang wali itu adalah gembong dari kita kelompok An-Naqsabandiyah ataupun Syadiyah ataupun Al-Qadiriyah dan yang lainnya. Faidan hada makna ilmu yaqin. Maka di saat mereka nanti baper, di saat mereka bertasbih dengan tasbih yang bid'ah, kemudian bertawaf di kuburan dari wali-wali mereka, datanglah cahaya. Dan cahaya ini berkata, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kamu yang tinggi. Kafa ya fulan ibnu fulan, kamu telah mencapai yakin. Lima dali ana haula yufasirun al-ayah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Makna yakin telah mencapai ilmu ma'rifah. Itu yang sampai detik ini kelompok Gulatus Sufiyah banyak yang meninggalkan ibadah, tidak sholat dan sebagainya karena mencapai derajat yakin. Al-an min aina hada tafsir? Karena mereka mentafsirkan Al-Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, hatta huna yufidul ghayah. Maknanya ibadahlah kepada Allah sampai mencapai tingkat yakin. Idan ida balagtal yakin, mencapai ilmu yakin, ma'rifatillah, tidak butuh ibadah karena hatta yufidul ghayah. Maka min aina hada? Jawabnya min tafkir masyayikh mereka, dari habaib mereka. Maka idza raja'na ila fahmi salaf, fama makna yakin?
hatta na'rif ala anahum alal ghalat, sampai kita mengetahui mereka salah tafsir. Tafsirus salaf al-yaqin ay al-maut. Dari mana? Banyak. Di antaranya Al-Qur'an. Al-Qur'an bil Qur'an yufassirun. Kama qala ta'ala, "Ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin." Maka di saat malaikat melempar mereka kepada neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Disebutkan tadi sebab-sebabnya, tidak memberikan makanan kepada orang fakir miskin, dan juga mereka nakhudhu ma'al khaidin, mereka duduk bercengkrama dengan orang-orang yang mencela agama, dan mereka ridho, duduk dengan kelompok ahlul bid'ah, mereka ridho, dan juga mengingkari hari akhirat. Maka hatta atanal yaqin, sampai maut menjemput kami. Ini tafsir al-yaqin bimakna al-maut. Min aina al-yaqin fil ayah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay ilmul ma'rifah. Hada bisabab tafsir min ru'usihim, dari kepala-kepala mereka tanpa merujuk kepada salaf. Wa dalil tsani bil hadis. Hadis fil Bukhari, lama tawaffa as-sahabi Utsman ibnu Mad'un, maka Nabi menziarahinya dan Nabi memujinya dan berkata, ama Utsman faqad balaghul yaqin. Adapun Utsman maka telah datang kepadanya al-yaqin. Mada yaqin huna? Karena Nabi ziarah kepadanya yang terakhir ziarah di saat dia meninggal. Faidan makna al-yaqin adalah kematian. Maka Utsman ibnu Mad'un telah mencapai kematian. Hada dalil ala anna gulatu sufiyah mengambil makna al-yaqin bimakna ilmul ma'rifah, tidak mengikuti as-salafus saleh dalam tafsir. Adapun jika mengikuti tafsir as-salafus saleh, maka mereka akan selamat agamanya karena makna hatta ya'tiyakal yaqin ay ya'tiyakal maut. Hada mithalul awal. Kita singkat. Dan misal yang kedua, Al-Qadianiyah, yang masyhur dengan di Indonesia Ahmadiyah, yang mana mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad Nabi dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang banyak. Maka mana dalil mereka? Sama kayak tadi. Kasus mereka mentafsirkan ayat dari kepala tempurung-tempurung mereka tanpa memahami manhaj ahli sunnah wal jamaah, apa yang ditafsirkan oleh as-salafus saleh. Maka mereka mentafsirkan ayat, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Maka khataman nabiyyin dikatakan oleh mereka, Nabi Muhammad adalah khatim, perhiasan, cincin para nabi. Maknanya nabi yang paling baik Nabi Muhammad. Dan dari makna ini tidak menutup kemungkinan Mirza Ghulam Ahmad juga nabi, karena Nabi Muhammad hanya sekedar perhiasan yang terbaik dari para nabi dan tidak disebutkan nabi penutup para nabi. Dari mana tafsir ayat ini? Dari Mirza Ghulam Ahmad dan Dajjalin yang sebelum mereka, seperti Musailamah al-Kadzab dan yang lainnya. Maka kenapa mereka bisa mentafsirkan salah ayat? Karena tidak mau rujuk kepada ta'rif tafsir ahli sunnah. Lalu mana ta'rif buat tafsir ahli sunnah? Makna khataman nabiyyin ay akhirun nabi, akhir dari para nabi. Telah ditafsirkan ayat ini oleh banyak hadis. Hadisul awal kama sabata fi sahihain an Abi Hurairah. Di saat Nabi melewati suatu bangunan yang dibangun oleh seseorang, maka dikatakan, "Ana misli hadal bait." Aku ini permisalannya, ataupun masalul anbiya kamathli hadal bait. Permisalan runtutan Nabi itu seperti orang yang membangun rumah ini. Maka ana akhirul labnah wudi'a fihi. Maka aku bagaikan batu terakhir yang menyempurnakan rumah ini. Maka disebutkan di situ dengan lafaz di Al-Bukhari dan Muslim, wa ana khatimun nabiyyin wa ana akhirul labnah. Maka aku adalah batu terakhir, maka aku adalah penutupnya para nabi. Lafaz khatimun nabiyyin, apa takrifnya di sini? Adalah batu terakhir dari kenabian.
Maka ini tafsir hadis menjelaskan ayat tadi. Dan juga di dalam hadis yang lain dari Ali radhiyallahu anhu disebutkan di saat Nabi istakhlafa Ali fi ghazwati Tabuk. Di perang Tabuk, Nabi berkata kepada Ali, duduk kamu di Madinah, menjaga istrimu, anak-anakmu dan anak-anak yang lain dari kaum muslimin di Madinah. Kami akan berjihad, kata Nabi. Maka Ali merasakan kekurangan. Aku laki-laki yang kuat berjihad, tapi aku melindungi perempuan dan anak-anak. Maka dikatakan oleh Nabi, anta ma'i kamanzilati Harun bi Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Maka manzilahmu, wahai Ali, sangat agung di sisiku. Seperti Harun, manzilahnya kepada Musa, sawa-sawa Nabi. Wa kadzalika anta, kamu dengan saya, kecuali saya Nabi wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di idan anta ya Ali anta tamam walakin anta lastu kamana ana nabi wa anta rajulun minas sahabah. Maka lafadznya di sini syahid la nabiyya ba'di. Maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dua hadis ini cukup menjelaskan ayat wa khataman nabiyyin ay gita'an syai'. Khatimun nabiyyin ay gita'an syai', penutup dari segala sesuatu. Maka ini contoh yang kedua, kelompok Ahmadiyah Al-Qadianiyah, mereka kafir musyrik ataupun kafir kharij anil millah bisabab idda'a bin nabi. Wa dalil yang ketiga, ijma' as-sahabah fi qatli Musailamah al-Kadzab. Hada dalil. Lianna Musailamah al-Kadzab idda'a bin nubuwah, mengaku nabi. Dan contoh yang ketiga, maka dari contoh yang ketiga seperti ucapan Ikhwanul Muslimin, yang mana mereka ingin mendirikan daulah Islamiyah dan mereka ingin Syiah, As-Sufiyah, Al-Khawarij, As-Sururiyah, bal Al-Kufar, Al-Yahud, wa Nasara ma'ahum di parlemen untuk menguatkan partai mereka. Maka mereka mempunyai kaidah ijtama'na bima tafaqna. Kita berkumpul di Ikhwanil Muslimin bima tafaqna fihi. Mada? Nukim daulah Islamiyah. Wa mada? Wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Kita memberikan udur. Hada syi'i uskut minhu. Hada sufi la tatakalam anis sufiyah. Wa hada wahabi wahabi al-antayyib. Ba'da nahnu naqtuluhum. Kama fi Afghanistan wal Jazair wa ila akhir. Wahada semuanya kita harus toleransi. Mereka beda agamanya ataupun madhabnya. Yang penting kita membuat daulah Islamiyah. Famada haula yaqulun fi tafsiril ayah fi talbis. Mereka menyebarkan talbis syubhat kepada kaum muslimin. Orang-orang Ikhwanil Muslimin ini apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa kita ini kaum mukminin saudara. Maka itu seperti kelompok Wahabi Ahlu Sunnah mencela hada Sufi, wahada Syi'i, wahada Khariji. Hada. Semua orang dijauhkan dari kita. Semua orang ditahdzir. Maka kita tidak. Kita merangkul semua. Merangkul orang-orang yang sesat-sesat tadi. Yang penting dalam satu bendera Ikhwanil Muslimin. Faidan haula yastadil bil ayah innamal mu'minuna ikhwah. Fahadal an man fahama bihada minas salaf. Tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran seperti tadi as-salaf wajib luzumul jamaah wal bara'ah minal hizbiyah wal firaq. Ayat yang tadi wa'tasimu billahi jami'an wala tafarraqu. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa kadzalikal ayah allati min qabl wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Semua terbantah ayat yang tadi dengan ayat yang kami jelaskan tentang iftiraqul ummah, tentang mereka orang-orang seperti Ikhwanil Muslimin yang menyatukan seluruh kelompok-kelompok yang sesat
agar dijadikan satu. Yang penting membuat daulah Islamiyah. Dan syubhat yang keempat, dan ini yang terakhir, kelompok Jama'atut Tabligh. Maka kelompok Jama'atut Tabligh, di saat mereka orang-orang yang baru direkrut, baru kemarin cekik botol, baru kemarin keluar dari menggenjreng gitarnya di panggung, kemudian ikut kepada mereka di masjid, kemudian disuruh keluar khuruj 3 hari, 7 ayam, syahr arba'in yaum dan sebagainya, maka mereka mengatakan kepada kaum muslimin, kama ja'a fil Bukhari an Abdullah bin Amr bin Al-As, ballighu anni walau ayah, ballighu anni walau ayah, sampaikan meskipun 1 ayat dari Nabi. Ini syubhat yang mereka sebarkan. Bahkan mereka mengatakan kepada kita, mereka ahlu sunnah al-wahabiyun, sibuk tulabul ilm, tulabul ilm, tulabul ilm. Padahal Nabi mengatakan, balighu anni walau ayah. Fanakulahum ya hada. Wahai orang-orang tablighi yang salah paham dari hadis ini. Di dalam hadis ini jelas, kita diperintahkan untuk berdakwah. Namun dakwah laha syurut, walaha quyud. Tetapi dakwah itu mempunyai syarat-syarat dan rules, undang-undang yang harus dijalani oleh orang yang melaksanakan dakwah. Apa? Banyak di antaranya setelah al-ikhlas al-ilm. Haruslah dia berdakwah dengan al-ilmu. Falahada yaqulu ta'ala, pendalilannya di dalam ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ful hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. 2 ayat ini menjadi pendalilan. Ful hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bahwa dakwahlah kalian, kata Allah, wahai Muhammad dan pengikutnya, dengan basirah ilmu, dengan hikmah ilmu. Maka makna balighu anni walau ayah, sampaikan kepada manusia meskipun 1 ayat, balighu anin nabi walau ayah ba'da an tatlubal ilm bil fiqh bil ilm. Adapun mereka yang sekarang kebanyakan baru kemarin bertobat dan dibawa oleh mereka, tidak diajari tobatnya dari keburukannya, akhirnya seperti orang yang dulu pemusik dari death metal, kemudian bertobat yang tadinya di panggung, sekarang karena tobatnya kepada jamaah tabligh, dia berani menantang kepada kita semua bahwa musik itu halal. Siapa yang mengatakan musik itu haram, kami siap untuk melaksanakan nikos, berjidal. Maka dia tidak bisa bertobat. Kenapa? Karena tidak diajari ilmu. Sehingga malah membuat bid'ah. Yang tadinya dia di panggung, di tempat yang buruk dia bermain musik, maka pindah kepada masjid dan kepada pondok pesantren dengan istilah dakwah dengan nada dan irama. Maka ini keparahan dari mereka karena tidak ilmu, tidak punya ilmu. Maka membantah syubhat mereka, balighu anni walau ayah, dengan 2 ayat tadi, bahwa dakwah ini harus mempunyai ilmu. Dan akhirnya mereka karena merekrut orang-orang mereka yang baru kemarin sore masuk ikut sholat maghrib, kemudian ditulis kamu harus keluar. Akhirnya apa yang didakwahkan? Kebanyakan yang didakwahkan adalah dosa-dosa mereka yang telah lampau tentang kisah taubatnya. Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih an Abi Hurairah, inna kulabna Adam mu'afa, bahwa seluruh Bani Adam itu akan diampuni dosa-dosanya, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin, yang menampakkan dosa-dosanya di hadapan manusia. Maka dikatakan kepada Nabi, mereka siapa itu ya Rasulullah al-mujahirin? Haula alladhi yadnibuna bil-lail wasatarahullah fin nahar wa huwa yufdihu nafsahu ana fa'altu kada wa kada, ana asaitu rabbi kada wa kada. Maka mereka al-mujahirun adalah di saat mereka berdosa kepada Allah di malam-malam harinya, dan Allah sembunyikan aibnya dari pandangan manusia di siang hari. Kemudian dia bangun di siang hari dan bangga berkata, aku telah berbuat dosa-dosa, aku telah bermaksiat kepada Rabbku,
maka haula al-mujahirun yang tidak diampuni oleh Allah, dan mereka kelompok Jama'atut Tabligh banyak yang taubat dan mereka berkata, dulu waktu aku di Jama'atut Tabligh maka aku menyebarkan dosa-dosaku. Tapi sekarang setelah aku masuk kepada ahli sunnah, maka aku menyimpan dosa-dosaku yang dahulu. Maka inilah dari contoh 4 kelompok yang mana mereka itu tersesat jalannya. Dikarenakan mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai manhaj al-haq, pemahaman Al-Quran wa Sunnah ala fahmi as-salafus salih. As'alullah al-karim Rabbal arsil azim an yurziqana rizqan halalan tayyiban